kita sedang ada di Museum Bahari. Museum Bahari adalah museum yang menyimpan koleksi yang berhubungan dengan kebaharian dan kenelayanan bangsa Indonesia dari Sabang hingga Merauke. Yang berlokasi di seberang Pelabuhan Sunda Kelapa, Museum Bahari merupakan salah satu dari 8 museum yang berada di bawah pengawasan dan pengelolaan dari Dinas Kebudayaan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Dalam buku Historical Sites of Jakarta, terbitan Yayasan Cipta Loka Caraka, yang ditulis oleh Adolf Hoeken, 1982, gedung Museum Bahari dibangun oleh perusahaan dagang pemerintah Hindia Belanda FOC sebagai gudang rempah. Gedung Museum Bahari kala itu masuk bagian dari kompleks yang dulu bernama Westdeutsche Pakhuizen, yang berarti gudang di tepi barat. Di dalam gudang yang dibangun pada 1652, ini FOC menyimpan stok rempah, kopi, teh, dan kain dalam jumlah yang besar. Bangsa Eropa yang pertama kali datang ke Indonesia adalah Portugis, mulai memperluas pengaruhnya di Asia Tenggara termasuk di Indonesia. Portugis mendirikan pelabuhan-pelabuhan di Pulau Solor, Flores, dan Timor, serta menjalin hubungan dagang dengan kerajaan Maluku yang terkenal dengan rempah-rempahnya seperti cengkeh dan pala. Sebelum kedatangan Portugis, perdagangan rempah-rempah di Indonesia didominasi oleh pedagang Arab dan Tiongkok. Namun, pada abad ke-15, Portugis mulai mencari jalan baru untuk mencapai sumber rempah-rempah langsung dari sumbernya, yaitu Maluku. Mereka ingin memotong jalur perdagangan yang selama ini melibatkan pedagang Muslim dan Hindu yang menguasai rute laut dari India ke Asia Tenggara. Pada tahun 1498, Vasco da Gama, seorang penjelajah Portugis, berhasil menemukan jalur laut baru ke India melalui Tanjung Harapan yang terletak di ujung selatan Afrika. Hal ini membuka peluang bagi Portugis untuk memperluas pengaruhnya di Asia, termasuk Indonesia. Dalam upaya menguasai perdagangan rempah-rempah, Portugis melakukan ekspansi ke berbagai wilayah Indonesia seperti Maluku, Sulawesi, dan Nusa Tenggara. Mereka mendirikan pos-pos perdagangan banteng-banteng dan membangun hubungan dagang dengan para pemimpin lokal. Namun, kebijakan eksploitatif mereka dalam menguasai perdagangan rempah-rempah di Indonesia memicu perlawanan dari masyarakat dan para penguasa lokal, dan pada akhirnya memicu konflik yang berkepanjangan. FOC terbentuk pada tahun 1602 yang dilatar belakangi adanya persaingan dagang antara pedagang Belanda. Keberadaan FOC menjadi sangat menguntungkan bagi Belanda mengingat FOC menjadi pemasukan terbesar Belanda. Setelah mengalami perkembangan yang pesat, FOC menghadapi masalah dengan pedagang Spanyol dan Portugis. Hal tersebut membuat pemerintah Belanda memberikan hak oktroy atau hak istimewa kepada FOC. Hak oktroy memberikan akses penuh kepada FOC untuk layaknya sebuah kerajaan. Isi hak oktroy adalah hak melakukan monopoli perdagangan, hak perekrutan pegawai, hak membentuk angkatan perang, hak melakukan perang, membangun banteng dan melakukan perjanjian, mencetak dan mengeluarkan uang, hak kontrol yang bertujuan untuk menyingkirkan Portugis dan Spanyol menguasai Nusantara, serta memaksa penguasa Jawa untuk hanya berdagang dengan FOC. Dengan adanya hak oktroy ini, FOC menjadi kongsi dagang yang paling cepat perkembangannya. Pada awal ke-18, tepatnya 31 Desember 1799, FOC dinyatakan bangkrut dan dibubarkan. Faktor yang menyebabkan kemunduran FOC adalah 3 faktor. Praktik korupsi yang merajalela, munculnya persaingan baru, dan perubahan sistem politik. Setelah FOC dibubarkan dan semua asetnya diambil alih oleh pemerintah Belanda yang baru, yakni Republik Bataaf, tanah jajahan diurus oleh suatu badan yang disebut Aziatische Raad, Dewan Asia, antara 1801 sampai 1804. Kekuasaan pemerintahan kolonial Belanda di Indonesia dipegang oleh Gubernur Jenderal Johannes Simberg
yang menggantikan Gubernur Jenderal VOC yang terakhir, Peter Gerardus van Overijssel 1769 sampai 1801. Pada tahun 1806, masa pemerintahan Republik Bataaf di Indonesia berakhir. Hal ini terjadi setelah Napoleon Bonaparte membentuk kerajaan Belanda dan mengangkat saudaranya Louis Napoleon sebagai Raja Belanda yang baru. dibubarkan dan diambil oleh pemerintah Belanda. Kemudian pada tahun 1977, bekas gudang VOC dan Menara Syah Bandar diresmikan menjadi Museum Bahari. Kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give